Video kali ini kita akan belajar beberapa submateri tentang mikrobiologi. Antara lain, yang pertama ruang lingkup mikrobiologi, yang kedua ada sejarah, dan yang ketiga kita akan mempelajari tentang salah satu jenis mikroorganisme yaitu bakteri. Nah, mikrobiologi berasal dari 3 suku kata bahasa Yunani. Yang pertama mikros, yang kedua bios, dan yang ketiga logos. Mikros artinya kecil, bios artinya hidup, dan logos artinya ilmu. Jadi, kalau digabungkan, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme hidup berukuran mikroskopis. Nah, dalam dunia mikroorganisme, terdapat 5 kelompok organisme besar. Yang pertama bakteri, yang kedua protozoa, yang ketiga virus, yang keempat algae, dan yang kelima cendawan atau jamur mikroskopik. Pada video kali ini, kita akan fokus pembahasan pada bakteri ya. Nah, pertama-tama kita belajar dulu sejarah tentang mikrobiologi. Mikrobiologi pertama kali diteliti oleh Antony van Leeuwenhoek pada 1674. Pada saat itu, Antony van Leeuwenhoek menemukan adanya kehidupan dalam setetes air danau yang diteliti menggunakan lensa gelas. Nah, benda-benda tersebut disebut sebagai animalcules, terlihat dalam berbagai bentuk, ukuran, dan juga warna. Nah, di sini kita biasa lihat foto lensa gelas pertama yang digunakan oleh Antony van Leeuwenhoek untuk meneliti animalcules. Nah, Antony van Leeuwenhoek kemudian membuat sketsa bakteri dengan bentuk bola atau kokus, batang atau bacillus, spiral atau spirilium, dan teori ini masih digunakan sampai sekarang loh. Ya, selanjutnya penelitian dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani melakukan penelitian dengan membuat suspensi dari bahan kaldu daging, kemudian dididihkan dalam tabung gelas. Lalu tabung gelas tersebut dididihkan selama 1 jam dan ditutupnya rapat-rapat. Nah, larutan tersebut tidak rusak dan tidak mengandung sel-sel hidup. Sel hanya hidup jika tabung gelas dibuka, sehingga cairan mengalami kontak dengan udara yang merupakan sumber dari kontaminasi mikroorganisme. Nah, pada tahun 1857 hingga 1862, seorang ilmuwan bernama Louis Pasteur melakukan percobaan yang terkenal yaitu labu leher angsa, di mana mikroorganisme dari udara terperangkap dalam lekukan leher angsa labu tersebut, sehingga kaldu yang sudah dipanaskan tetap jernih. Nah, 3 penelitian tadi yang disebutkan sebelumnya menjadi pencetus dilakukannya pengamatan mikrobiologi oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya. Nah, menyusul penemuan ini, pada tahun 1900-an, berbagai jenis kuman penyakit penting telah dapat diketahui. Nah, selain itu juga penemuan tentang beberapa prosedur laboratorium juga mempunyai dampak luar biasa dalam pengembangan mikrobiologi. Antara lain, yang pertama, prosedur untuk mewarnai bakteri agar mudah diamati, dan yang kedua, teknik untuk membiarkan mikroba di laboratorium. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bakteri ya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bakteri merupakan salah satu jenis dari mikroorganisme. Nah, bakteri ini umumnya berbentuk sel tunggal, tidak mempunyai klorofil, sehingga berkembang biak dengan pembelahan sel atau biner. Nah, secara umum bakteri terbagi menjadi 2. Yang pertama Eubacteria dan yang kedua adalah Archaebacteria. Bedanya adalah Eubacteria, dinding sel bakterinya mengandung peptidoglikan, sedangkan Archaebacteria tidak mengandung peptidoglikan, tapi mengandung lipid. Nah, kemudian bakteri Eubacteria diklasifikasikan menjadi 3 divisi utama. Yang pertama adalah Gracillicutes atau bakteri gram negatif, yang kedua ada Firmicutes atau bakteri gram positif, dan yang ketiga ada Tenericutes atau bakteri tanpa dinding sel. Nah, kalau berdasarkan bentuk selnya, bakteri dibagi menjadi 3. Yang pertama bentuk bulat atau kokus, yang kedua bentuk batang atau basil, dan yang ketiga adalah bentuk spiral. Nah, yang pertama kita bahas bentuk bulatnya. Bentuk bulat atau bentuk kokus dapat dibedakan lagi menjadi beberapa formasi. Yang pertama, mikrokokus berbentuk bulat hanya 1, yang kedua diplococcus berbentuk bulat bergandengan 2, dan yang ketiga adalah staphylococcus. Ini berbentuk bulat tersusun seperti untayan buah anggur. Contohnya yang terkenal adalah Staphylococcus aureus. Nah, bentuk yang kedua adalah bentuk batang. Bentuk batang dapat dibedakan ke dalam bentuk batang panjang dan juga batang pendek dengan ujung datar atau lengkung. Nah, bakteri bentuk batang dapat membentuk formasi. Yang pertama, sel tunggal atau monobasil. Contohnya adalah Escherichia coli. Yang kedua, bergandengan 2 atau diplobasil. Contohnya Diplococcus pneumonia. Dan yang ketiga, bentuknya rantai atau Streptobasil. Ini contohnya adalah Bacillus anthracis. Nah, yang ketiga bentuk lengkung. Bentuk lengkung dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk koma atau vibrio. Ini lengkungannya kurang dari setengah lingkaran. Contohnya adalah Vibrio cholera. Yang kedua adalah Spirillum. Ini lengkungannya lebih dari setengah lingkaran. Contohnya Spirillum minor. Dan yang terakhir adalah Spirochaeta. Ini berupa spiral yang halus dan lentur, lebih berkelok dengan ujung yang lebih runcing. Contohnya adalah Treponema pallidum, penyebab penyakit sifilis. Nah,
pada gambar di sini kita bisa lihat struktur dari bakteri yang terdiri dari struktur dasar dan juga struktur tambahan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel berfungsi memberi perlindungan terhadap protoplasma. Yang kedua ada membran plasma. Ini merupakan transport bahan makanan secara selektif. Yang ketiga ada sitoplasma. Ini merupakan isi sel yang berupa cairan. Keempat ada kapsul. Kapsul berfungsi untuk melindungi sel terhadap faktor lingkungan, contohnya kekeringan. Dan yang terakhir ada flagel, ini untuk sebagai alat pergerakan. Nah, selanjutnya ada ribosom. Ribosom merupakan tempat disintesisnya protein. Yang selanjutnya ada DNA, merupakan materi genetik yang menentukan sifat metabolisme dari suatu bakteri. Selanjutnya ada fibrian yang berfungsi dalam adhesi bakteri dengan sel hospes. Selanjutnya ada fili, ini untuk menempel bukan untuk bergerak, beda dengan fibrian. Selanjutnya kromosom, ini membawa gen yang berisi materi genetik DNA atau RNA. Nah, pewarnaan gram merupakan salah satu teknik pewarnaan yang paling sering digunakan dalam identifikasi bakteri. Identifikasi bakteri didasarkan pada perbedaan struktur dinding sel dan juga respon pewarnaan gram. Nah, pada proses ini, bakteri yang sudah difiksasi akan dikenai larutan-larutan berikut. Yang pertama, zat pewarna kristal violet. Yang kedua, larutan yodium. Yang ketiga, larutan alkohol. Dan yang keempat, zat pewarna tandingannya berupa zat warna safranin atau air fusin. Nah, bakteri yang terwarnai dengan metode ini dibagi menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram positif akan mempertahankan zat pewarna kristal violet, sehingga dalam mikroskop akan tetap berwarna ungu. Sedangkan bakteri gram negatif akan kehilangan zat pewarna kristal violet ketika dibilas dengan alkohol. Sehingga jika ditambahkan dengan air fusin, maka akan terbentuk warna merah dalam mikroskop. Nah, perbedaan warna tersebut disebabkan oleh perbedaan struktur dinding sel dari bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Nah, berikut ada beberapa contoh bakteri yang bersifat patogen bagi manusia. Nah, pertama contoh bakteri patogen pada kulit. Nama bakterinya Clostridium tetani, ini menyebabkan penyakit tetanus. Yang kedua, hepatitis B virus menyebabkan penyakit hepatitis B. Selanjutnya, di saluran pernafasan, bakteri Streptococcus pneumonia menyebabkan penyakit pneumonia. Kemudian, bakteri Neisseria meningitidis menyebabkan penyakit meningitis. Selanjutnya, Haemophilus influenza menyebabkan penyakit meningitis juga. Lalu ada Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit tuberkulosis. Lalu ada influenza virus yang menyebabkan penyakit influenza. Lalu ada rhinovirus yang menyebabkan penyakit flu, dan juga ada Epstein-Barr virus yang menyebabkan infeksius mononukleus. Lalu ada Epstein-Barr virus yang menyebabkan penyakit infeksius mononukleosus. Lalu selanjutnya di saluran pencernaan ada bakteri Shigella dysenteriae. Ini menyebabkan penyakit disentri. Selanjutnya ada Salmonella typhi menyebabkan demam tifoid, Vibrio cholera menyebabkan kolera, hepatitis A virus menyebabkan infeksi hepatitis, poliovirus menyebabkan poliomielitis. Lalu yang terakhir di saluran genital, ini contohnya ada Neisseria gonorrhoeae, ini menyebabkan penyakit gonore. Selanjutnya Treponema pallidum menyebabkan penyakit sifilis, HIV menyebabkan penyakit AIDS, dan juga Candida albicans menyebabkan penyakit vaginitis. Nah, segini dulu ya video tentang mikrobiologinya. Thanks for watching, see you on the next video. Salam obat video, Pharmacist Learning Partner.